Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Kita bersama-sama terbang bersama anak ceria, di anak ceria, di anak ceria. Hurra! Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Baik, kita lanjutin. Di pertengahan ayat ke-9 yaitu La ilaha illa huwa dan seterusnya, ya. Di situ la, itu semacam ada tanda kayak apa itu? Kelekukan gitu garis ya. Itu sebenarnya itu terdapat mat di situ. Huruf la itu sebenarnya mat tabi'i biasa, mat tabi'i yang panjangnya 2 harokat, la biasa. Cuman karena dia sesudahnya ketemu hamzah atau alif, seperti kata ilaha itu i, itu kan hamzah juga, alif. Maka hukum bacaannya tidak lagi menjadi mat tabi'i. Maka dia menjadi mat jaiz munfasil. Kenapa jaiz munfasil? Jaiz munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Huruf la dan ilaha itu berbeda, bukan 2 kata yang dalam satu kata, tapi 2 kata berbeda. La dan ilaha, tidak ada ilaha, Tuhan artinya. Nah, maka dia berlaku hukum mad jaiz munfasil. Maka panjangnya adalah 2 alif atau 4 harokat. Maka agak lebih panjang kita baca daripada mat tabi'i biasa, ya. Kemudian ilaha, itu huruf la-nya ilaha, seperti itu. Mat tabi'i dibaca 2 harokat 1 alif. Ya, illa huwa, itu mat apa? Mat tabi'i juga, sama kayak ilaha tadi panjangnya 2 harokat. Huwa fattakhidhu, nah ini fattakhidh, huruf zal, pengucapannya jangan sampai jadi ketebalan. Fattakhiz, jangan, itu huruf za, tipis, za, fattakhidhu, hanya ha tebal, bukan ha. Fattakhidhu, seperti itu ya. Wakila, ki-nya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat juga karena dia mat tabi'i juga di situ. Wakilan, tapi kita bacanya wakila karena kenapa? Karena itu mat iwad. Nah, mat iwad itu ketika kita ada huruf yang berbaris an bunyinya, tapi kita wakofkan di situ, kita ambil satu bacaan aja menjadi a, nah, itu namanya mat iwad, panjangnya 2 harokat. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya saya minta untuk Ranti ya membaca ayat ke-10, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ya, syukran ila ukhtina. Baik, kita coba bahas ayat ke-10. Wasbir. Nah, ya, cara bacanya huruf sha ketika dia diwakafkan maka harus kita tunjukkan kalau itu huruf sha yang mati, bukan huruf sa. Karena kalau ketika salam baca dikirain huruf sa yang mati. Misal kita baca wasbir. Wah, ini huruf sa kedengarannya, tapi huruf sha, jadi ketika diwakafkan menjadi wasbir. Ketika kelihatan semacam huruf sha kedengarannya yang disukunkan, itu ya, yang dimatiin. Kemudian huruf ro-nya itu kan disukunkan, dimatikan. Itu cara bacanya tebal atau tipis? Harus tipis. Kenapa? Karena ketika ro yang sukun atau ro yang mati, di belakangnya ada huruf yang berbaris kasroh, i, itu harus dibaca tipis dia. Jadi wasbir, bir, tipis. Tapi kalau huruf ba-nya itu menjadi atas, maka dia jadi tebal harus bacanya, atau dhamma, atau u, tebal jadinya. Ya. Ala, baca agak panjang. Ala, karena mat tabi'i dia di situ. Nah, ya kan? Ma-nya pun sama seperti ala, mat tabi'i. Intinya kalau ketemu huruf-huruf yang berdiri tegak, itu biasanya mat tabi'i. Nah, ya. Ma yaquluna. Ku-nya dibaca panjang karena ketika ada wa mati,
dan sebelumnya ada huruf berbaris dhamma atau u seperti luna, itu juga sama, itu berlaku juga mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat atau 1 alif. 1 alif itu 2 harokat. Wahjurhum hajran jamila. Wah tebal, bukan kita baca wah, berbeda. Ada huruf ha, ada huruf ha. Maka jangan kita baca di tengah-tengah antara itu. Wahjur, ini huruf ha atau huruf ha, nggak tahu orang, nggak tahu nih bacaan yang benar, maka agak ditebalkan. Wahjur, tebal rohnya, wahjur. Nah ini contoh huruf roh yang tafkhim, yang tebal, jur. Nah, berbeda dengan itu tadi huruf roh yang wasbir tadi tipis. Ya, wahjur hum hajron. Ada pantulan di huruf jim, hajron, nggak terlalu besar pantulannya. Baca kecil aja, hajron jamila, karena itu huruf jim merupakan termasuk ke dalam huruf qalqalah. Sughra apa kubra? Sughra, karena dia berada di tengah kata, seperti itu. Nah, kita bacanya kecil aja. Hajron, hajron jamila. Ronnya tidak kita baca hajron, ron, tapi kayak sama-samar. Hajron, karena ikhfa hukum bacaannya. Apabila tanwin itu yang mana? An, in, un, itu dibilang tanwin. Ketiga-tiga itu, an, in, un. Bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Jim, ini huruf ikhfa. Maka berlaku bacaannya harus dibaca samar-samar. Tidak jelas, kayaknya sama-samar ya. Jamila. Nah, mi-nya di situ mad tabi'i, lan-nya di situ mad iwad. Ini umumnya di surah Al-Muzammil ini kebanyakan akhir ayatnya itu mad iwad semua tuh. An dibaca a ujungnya seperti itu ya. Baik nih, kita masuk ke ayat 11. Kita minta Sari untuk membacakan ayat ke-11. Silakan. Wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Iya, syukron ila ukhtina Sari. Oke, baik, kita coba bahas ya. Wadharuni, wadharu, baca tebal. Jangan dibaca wazar. Nah, jangan wazarni, jangan. Atau kita baca tipis wazar tidak juga, tapi tebal. Karena sebelum huruf ro yang disukunkan atau ro yang dimatikan itu ada huruf yang berbaris fathah atau berbaris atas. Maka kita baca huruf ro-nya menjadi tafkhim, tebal. Wadharuni, wadharuni. Nah, seperti itu. Huruf ni-nya panjang juga. Kenapa? Karena ada ya mati dan sebelum ya mati ada huruf berbaris bawah, i. Dan sesudahnya ada ya, maka dipanjangkan. Apa hukum bacaannya? Mad tabi'i. Berapa harokat? 1 alif atau 2 harokat. Wal mukadzibina. Ada alif lam qamariyah, wal di situ. Di atas huruf zal itu kita tahan terlebih dahulu karena ada tanda baca tasydid atau syiddah, tahan. Wal gitu. Jangan berhenti. Wal mukadzibina, jangan. Tapi tahan aja. Wal mukadzibina, seperti itu. Ya. Kemudian sesudahnya ada huruf ba berbaris bawah, di depannya ada huruf iya mati, maka seperti yang sebelumnya seperti wadharni itu mad tabi'i, ya. Dibaca 2 harokat, 1 alif. Kemudian ulin na'mati. Kalau kita wasolkan, kalau kita wakafkan ulin na'mah, seperti itu. Uli itu kalau kita huruf u itu tidak dibaca panjang ya, tidak baca ulin na'mati, tidak. Nah, ada dalam bahasa Arab itu ada huruf yang ada di situ, cuman nggak difungsikan. Biasanya seperti kalau pernah belajar isim isyarah, kata tunjuk dalam bahasa Arab seperti ulaika, jamak untuk sesuatu yang lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh. Itu ada juga waw seperti ini. Dia bukan untuk memanjangkan bacaan, tapi kata-katanya memang tersusun dari huruf-huruf seperti itu gitu. Contoh uli di situ tidak kita baca, wa-nya tidak kita baca. Itu kenapa di Al-Qur'an tidak dikasih baris. Tidak ada tanda baca sukun.
Atau terkadang ada tanda baca cuman bulat, ada semacam lingkaran kecil itu. Itu tandanya dia langsung dipendek, nggak dibaca uli, tidak. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ulin na'amati wa mahilhum qalila. Nah, seperti itu ya. Baik, sahabat Quran yang di rumah, kita akan sambung pembahasan kita sesudah yang lewat ini ya.